Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengulas tentang suatu hal yang sekarang menjadi fokus utama pembicaraan di tengah-tengah bangsa Indonesia, yaitu kaitannya dengan moderasi beragama. Sejalan itu pula kita patut kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah banyak memberikan kita keilmuan sehingga kita mampu menapaki kehidupan ini penuh dengan keimanan, penuh dengan keilmuan, sehingga yang tentunya harapan kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka kebahagiaan di akhirat di sela-sela kehidupan kita di permukaan bumi Allah ini, dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan, kita juga berharap sangat kiranya Rasulullah dapat memberikan syafaat kepada kita nantinya di akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, izinkan kami sedikit mengulas apa itu sebenarnya moderasi beragama. Kata moderasi dalam bahasa Indonesia, jika kita lihat dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, bahwasanya kata moderasi itu mengandung dua makna, yaitu mengurangi kekerasan dan penghindaran keekstriman. Namun secara lebih luas, moderasi juga bermakna suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Maka kaitannya dengan moderasi dalam Al-Quran, salah satu bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 atau 143, bahwasanya dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan pentingnya menjadi teladan umat Muhammad SAW sebagai sosok muslim yang beriman, berbuat baik, adil, dan moderat, yang tentunya bertindak dalam dan berpikir. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu
yang sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Pada kandungan ayat tersebut di atas, kalau kita lihat dari redaksi ayat tersebut, kita dapat melihat satu lafaz yang harus digaribawahi maknanya, yaitu kata wasatan. Kata wasatan menurut definisi yang disampaikan oleh Imam Tohari dalam kitab tafsirnya, bahwa kata wasat mempunyai arti sesuatu yang berada di antara kedua kutub yang saling berlawanan. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kata wasat untuk mensifati sifat orang-orang muslim yang moderat dalam beragama, tidak termasuk dari golongan yang berlebih-lebihan dalam beragama, dan juga tidak termasuk dari golongan yang ceroboh dalam beragama, sehingga meninggalkan sakralitas dari ajaran agama, dari ajaran agama itu sendiri maksud kami. Dicontohkan seperti orang Yahudi dahulu yang merubah isi dari kitab Allah. Sementara makna ummatan wasatan adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah, agar dilihat oleh semua pihak dan dari segenap penjuru, dengan menempatkan Islam sebagai posisi tengah, agar tidak seperti umat yang hanyut oleh materialistis, tidak pula mengantarnya membumbung tinggi alam ruhani. Posisi tengah adalah memadukan aspek rohani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas. Umat Islam adalah umatan wasatan, umat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang-orang kafir. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Mereka dalam segala persoalan hidup berada di tengah orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya, dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja. Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu semata. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama, sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua karena sifatnya yang adil dan terpilih, serta dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari,
selalu menempuh jalan tengah. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi bagi umatnya bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menurut Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ahkam, bahwasanya firman Allah yang mengatakan wa kalika za'ankum ummatau wasan, kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil. Makna dari firman Allah ini adalah sebagaimana Ka'bah yang merupakan tengah-tengah bumi, maka demikian pula kami menjadikan kalian umat yang pertengahan, yakni kami jadikan kalian di bawah para nabi, tapi di atas umat-umat yang lain. Makna al-wasat adalah adil. Asal dari kata inilah bahwasanya sesuatu yang paling terpuji adalah yang pertengahan. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda. Dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapapun dan dimanapun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar kamu, wahai umat Islam, menjadi saksi atas perbuatan manusia, yakni umat yang lain. Tetapi ini tidak dapat kalian lakukan kecuali kalian menjadikan Rasul atau Muhammad SAW sebagai syahid atau sebagai saksi, yakni saksi yang menyaksikan kebenaran, sikap dan perbuatan kamu, dan ia pun kalian saksikan pula, yakni kalian menjadi teladan dalam segala tingkah laku. Inilah saudara-saudara gambaran sebuah makna kata yang disebut dengan moderasi. Maka kalau kita perhatikan dalam konteks kebangsaan Indonesia, kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencangkup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi integrating force yang mengikat kemasyarakatan, namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antara budaya, antara ras, antara etnik, agama, dan antara nilai-nilai hidup yang lainnya. Maka keragaman budaya yang disebut dengan istilah multikultural merupakan peristiwa alam karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksi beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup yang berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Maka dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, Mulyana menyebut benturan antara suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga konflik
terbuka dan pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa. Ini bisa kita lihat dari bukunya Mulyana 2008. Persaingan antar suku tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan elit politik, bahkan akademisi, untuk menempati jabatan di berbagai instansi. Maka dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Carles mencakup 3 wilayah, yaitu kerjasama, dan penyelesaian konflik. Kemudian perhatian dan kasih sayang. Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa, dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara-negara bangsa Indonesia. Betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas, baik dari jenis maupun dari pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu yang lama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Maka berdasarkan masalah-masalah yang datang silih berganti, Indonesia bisa masuk dalam situasi darurat kompleks. Konflik dan kekerasan sudah masuk dalam berbagai lingkungan masyarakat. Faktor pemicu tindak-tindak kekerasan selama ini terjadi seringkali merupakan muara terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Konflik merupakan penyebab dari kekerasan, karena di balik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik. Dalam dunia pendidikan terdapat 3 pendekatan edukatif yang umum diterapkan untuk mengatasi konflik pelajar, yaitu 1. Pendidikan damai yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah. 2. Latihan penyelesaian konflik secara konstruktif. Dan 3. Mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya. Pendapat ini dapat kita lihat dari gagasan Genstein dan Monsterberg. Model penyelesaian konflik tersebut efektif, diantaranya dapat meningkatkan pengetahuan pelajar
dalam menyelesaikan konflik.